Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah tak seorang pun yang benar, kecuali dibenarkan dan diperdamaikan oleh Allah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Korintus 5, ayat 20 dan ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 2 Korintus 5, ayat 20 dan ayat 21, yang ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 55-57 Masehi, untuk membahas pergumulan gereja Korintus, yang sedang berjuang melawan ajaran-ajaran palsu, perpecahan internal, dan kompromi moral. Korintus adalah kota yang kaya tetapi rusak secara rohani, penuh dengan penyembahan berhala dan amoralitas. Banyak orang percaya masih menjalankan cara berpikir lama mereka, mencoba mendapatkan kebenaran melalui usaha manusia dalam melakukan amal soleh, daripada percaya pada kasih karunia Allah, yang membenarkan kita. Paulus dengan berani mengingatkan mereka, bahwa tidak seorang pun menjadi benar karena perbuatan baiknya sendiri. Dunia mengajarkan dan menipu kita, bahwa menjadi baik sudah cukup, tetapi Alkitab menyingkapkan, bahwa semua orang telah berdosa. Bahkan semua kebaikan kita, dipandang Tuhan sebagai sebuah kain lap yang kotor. Namun, Allah menyediakan jalan keluar, yaitu membiarkan Yesus menanggung dosa kita ke atas dirinya sendiri, sehingga kita dapat dibenarkan dan didamaikan dengan Allah. Pesan Tuhan untuk kita tanggapi. Bayangkan diri Anda sedang berdiri di depan hakim di ruang sidang, karena melanggar hukum. Dan Anda kedapatan bersalah dan pantas dihukum, tetapi hakim menyatakan Anda tidak bersalah, bukan karena banyaknya perbuatan baik yang telah Anda lakukan sebelumnya, tetapi karena ada orang lain yang telah membayar harganya, dengan menggantikan Anda untuk dihukum. Ini adalah apa yang Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Banyak orang dewasa ini percaya bahwa kebenaran datang dari berbuat baik, patuh mengikuti tradisi, atau merasa telah menghindari dosa-dosa besar. Namun kenyataannya, tidak seorang pun dapat berdiri di hadapan Tuhan berdasarkan jasa mereka sendiri. Kita membutuhkan juru selamat, yang mau dan mampu menanggung dosa-dosa kita. Yesus, satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, dengan rela menggantikan kita. Kebenarannya kini diberikan kepada kita, bukan karena kita layak menerimanya, tetapi karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu, tanggapan kita atas pesan Tuhan ini, seharusnya adalah: pertama, berhenti percaya pada kebenaran diri sendiri. Kita tidak dapat memperoleh keselamatan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kedua, hiduplah sebagai duta Kristus. Dengan dibenarkan oleh Tuhan, berarti kita mewakili kasih karunia Allah bagi dunia. Ketiga, hiduplah dalam kerendahan hati, disertai rasa syukur. Mengetahui bahwa kita telah didamaikan dengan Allah, seharusnya mengubah cara kita memperlakukan orang lain, yaitu dengan kasih, penuh belas kasihan, dan pengampunan yang tulus. Jika kita menolak tawaran kebenaran Allah ini, maka status kita tetap sebagai orang yang bersalah dan patut dihukum. Namun jika kita percaya akan anugerah Allah melalui darah Yesus, dan menerimanya, kita tidak lagi di bawah kutukan, bahkan kita telah diperbarui, dipanggil untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, dan membagikan kebenaran Tuhan ini kepada dunia,
yaitu bahwa kita diselamatkan karena telah dibenarkan, bukan karena kebenaran diri kita sendiri. Marilah kita berdoa. Aku tak layak di hadapan-Mu, beban dosaku mengikat jiwaku. Namun kasih-Mu hadir menyelamatkanku. Engkau menukar dosaku dengan salib-Mu. Hanya oleh anugerah-Mu aku dibenarkan di hadapan-Mu. Perbuatan baikku tidak menyelamatkan. Hanya darah-Mu yang menyucikanku. Kini ku hidup dalam terang kasih-Mu, dibentuk oleh kebenaran-Mu. Bukan lagi aku, tapi Kristus di dalamku. Selamanya ku jadi milik-Mu. Hanya oleh anugerah-Mu aku dibenarkan di hadapan-Mu. Perbuatan baikku tidak menyelamatkan. Hanya darah-Mu yang menyucikanku. Kau gantikan dosaku dengan hidup baru. Kini ku berseru, Yesus selamatkanku. Kau buatku benar, Kau buatku kudus. Hanya Engkau Tuhan, sumber hidupku. Hanya oleh anugerah-Mu aku dibenarkan di hadapan-Mu. Perbuatan baikku tidak menyelamatkan. Hanya darah-Mu yang menyucikanku. Yesus, Engkaulah kebenaranku. Hanya karena anugerah-Mu aku berdoa.